diperdebatkan, yaitu tentang ketuhanan Yesus. Ya, ketuhanan Yesus terus diperdebatkan sampai hari ini, dan sampai tahun depan, sampai beberapa tahun yang akan datang itu tidak akan bisa berhenti. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagaimana jemaat harus benar-benar kita mengerti akan firman. Kita harus benar-benar paham, ya. Memang karena perbedaan pemahaman akan firman Tuhan itulah sehingga terjadi atau terbentuk beberapa denominasi. Saya berkali-kali mengatakan di tempat ini bahwa kita belajar untuk tidak suka menyampaikan sebutan-sebutan sesat-sesat, ya. Melainkan harus kita pahami perbedaan pemahaman akan firman Tuhan itu tentu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tentu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang gampang terombang-ambingkan. Dan tentu bisa jemaat-jemaat ini yang berbeda-beda pemahaman ini bisa akan terpengaruh. Tapi pastikan di gereja kita ini adalah jemaat yang kokoh, pondasinya yang sangat dalam kuat, karena pemahamannya akan firman Tuhan itu benar-benar tertancap dalam hati kita. Amin. Amin. Jadi porsi-porsi penyampaian firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan lebih banyak disampaikan di tempat kita, ya. Bukan hanya segi pintarnya berkhotbah, bukan karena enaknya menyajikan kata-kata, enak di kuping, mungkin membuat kita tertawa, gitu ya. Melainkan yang paling penting bagaimana firman itu disampaikan dan dalam, amin, dan dalam. Sebagaimana pemahaman yang berbeda-beda di tengah-tengah gereja akan firman itu, dan ternyata dari luar, dari dunia ini justru mengambil firman itu dengan pemahaman yang jauh melenceng daripada yang sesungguhnya, ya. Firman yang sama yang dipakai, ayat yang sama yang dipakai, dan ternyata diselewengkan. Jadi saudara-saudara dan kita semua, kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan bisa digoyahkan, ya. Bisa akan terpengaruh. Karena apa? Karena ayat firman yang diambil dari Alkitab itu juga, gitu ya. Dan salah satu yang sangat populer dan mendunia, ya, ada keseragaman. Ada keseragaman. Seperti ada penataran khusus. Seperti sales sebelum mereka ke lapangan, ada briefing. Dan kalau kita perhatikan sekarang pergerakan ini seperti prinsip seperti itu. Karena ada keseragaman. Bahkan mungkin di negara yang lain, di benua yang lain, dan termasuk di Indonesia ini memiliki pola yang sama dan pemahaman yang sama. Justru di tengah-tengah gereja itu sendiri pemahaman yang berbeda-beda. Tapi kalau dari dunia ini sepertinya memiliki pemahaman yang sama. Itulah yang mau saya lebih tekankan hari ini. Saya lebih fokus untuk menyampaikan ini pada kesempatan yang baik ini. Kita coba melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ya. Matius pasalnya yang ke-7, kita baca ayat 21.
Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sudah kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini salah satu ayat yang dipakai oleh dunia ini untuk meragukan ketuhanan Yesus. Karena ini perkataan Yesus sendiri. Dan mereka mengatakan, loh, Yesus sendiri yang mengatakan. Bukan setiap orang, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sehingga dengan menggunakan ayat ini mereka mengatakan, berarti bukan yang menyebutkan, bukan yang berseru bahwa Yesus itu Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, bukan yang mempertuhankan Yesus. Jadi ayat ini yang dipakai, ya. Jadi bukan karena kita berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Dan bahkan mereka mengatakan justru orang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Tuhan, akan menerima ganjaran. Coba lihat di ayatnya yang ke-22 lah, kita selesaikan 3 ayat ini ya. 22 apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi menurut mereka, justru orang-orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, maka Yesus akan menolak mereka. Ya, dipakai ayatnya yang ke-23, ya, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi kalau ini disampaikan kepada orang-orang Kristen yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam akan firman Tuhan, maka bisa dia juga berubah berpikir, oh iya, justru ternyata firman ini mengatakan bahwa orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, justru Yesus sendiri menghadik mereka, aku tidak mengenal kamu. Ini dipakai oleh mereka. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sampaikan bahwa betapa bodohnya orang ini. Logikanya betapa cetek, betapa bodohnya cara berpikirnya, logika berpikirnya, betapa bodohnya. Kenapa? Karena saya adalah mantan guru matematika, ya. Saya mantan guru matematika. Bahwa di dalam pelajaran matematika ada yang disebut dengan kalimat matematika. Ya, ada kalimat matematika. Kalimat matematika itu nanti ada ingkaran, ada negasi, gitu ya. Ada kata semua, ada kata beberapa. Sekarang saya ajak kita semua
untuk menganalisa ayat ini, yaitu ayat 21 ini. Kita coba lihat kembali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kita lebih fokus kepada kalimat bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Bukan setiap orang. Apa artinya bukan setiap orang? Ya, bukan setiap orang. Apa kira-kira pahaman di sini? Sementara mereka mengatakan kalimatnya menjadi seperti ini, bukan karena berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan, bukan karena berseru Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Seperti itulah akhirnya kalimat yang mereka jelaskan, bukan karena berseru. Sementara dalam ayat ini dikatakan apa? Bukan setiap orang. Dan saya bikin satu ilustrasi. Bukan setiap orang yang datang ke stadion yang bisa masuk ke dalam, melainkan yang mempunyai tiket. Kira-kira bagaimana? Bukan setiap orang yang datang ke stadion yang bisa masuk ke dalam, melainkan yang memiliki tiket. Berarti artinya ada yang tidak bisa masuk ke dalam stadion, tetapi ada juga yang bisa masuk. Berarti ayat ini ada orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga, tapi ada yang masuk. Kalau menurut kira-kira banyakan mana sebenarnya yang masuk dan yang tidak masuk? Bisa lebih banyak mana dari kata-kata ini? Ya. Jadi kalau kita ganti kalimat ini, tidak setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan yang masuk. Kalau dikatakan berarti ada beberapa orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan tidak masuk. Jadi ada beberapa. Berarti sebenarnya lebih sedikit yang tidak masuk. Ya. Berarti betapa dahsyatnya Yesus, sebutan Yesus Kristus Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Betapa dahsyatnya. Namun ternyata tidak setiap orang. Itulah pemahaman yang benar. Makanya saya katakan tadi, berani-beraninya orang ini memakai ayat ini dan bahkan memutarbalikkan. Sepertinya ayat ini menjadi bukan karena menyebutkan nama Yesus Tuhan yang bisa masuk ke surga. Itulah kalimat yang seharusnya kalau menurut penjelasan mereka, bukan karena menyebutkan Yesus Tuhan. Padahal firman mengatakan bagaimana? Bukan setiap orang. Sama tidak semua orang yang masuk ke stadion. Tetapi yang jelas bahwa yang masuk ke stadion sudah harus datang ke stadion. Ada orang yang punya tiket tapi
tapi tidak datang ke stadion, masuk nggak? Berarti menyebutkan Yesus Tuhan adalah syarat awal. Dan syarat berikutnya apa dikatakan di ayat selanjutnya? Melainkan melakukan kehendak Bapa. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Dan sering orang mengatakan kalau sudah berbicara melakukan, maka bermunculanlah hukum-hukum itu yang datang dari diri. Lakukan ini, kerjakan ini, amal ini. Ya, itulah yang mereka langsung pikirkan. Nah, kan bukan karena mengaku Yesus Tuhan yang masuk surga, melainkan yang melakukan amal, yang melakukan sedekah, yang melakukan ini. Nah, kan begitu kata-kata ini. Sekarang pertanyaan kepada kita, melakukan kehendak Bapa, apa itu melakukan kehendak Bapa? Kita lihat di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Sudah? Mari kita baca 2-3 ya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa. Ya, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi sinkron Bapak Ibu kasih Tuhan. Mengaku dengan mulut kita berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi ternyata berseru-seru Yesus Tuhan terbagi dua. Apa itu? Yang pertama berseru-seru kepada Tuhan, tapi hanya di mulut saja. Ya, sama seperti penonton akrobatik itu, gitu ya. Boleh mengatakan hore, kami percaya, hore luar biasa, begitu. Penonton, para penonton akrobatik itu seperti itu. Akrobatik itu menanyakan, kalian sudah percaya? Sudah. Sama, berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi ternyata hanya di mulut saja. Jadi bukan orang yang demikian yang masuk ke dalam kerajaan surga, sebagaimana di dalam Matius 7 ayat 21 tadi. Bukan orang yang berseru-seru Yesus itu Tuhan, 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 tapi hanya di mulut saja. Dan bahkan dikatakan orang yang demikian itu sebenarnya adalah penyusup. Coba kembali, buka lagi Matius 7. Di perikopnya itu di atas itu, coba lihat Matius 7. Perikopnya apa? Apa perikopnya di atas? Atau ayatnya yang 15 lah. Kata apa 15? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Jadi ikut dia. Seperti maling, teriak maling itu, ya. Dia pembunuh, tapi dia datang ke situ, siapa yang membunuh ini? Begitu. Padahal dia ikut nonton orang yang telah dibunuhnya. Dia datang di tengah-tengah keramaian itu. Oh, siapa yang membunuh ini? Begitu. Dia menyamar, padahal dia adalah pelakunya. Ya, seperti itu ini. Ya. Berseru-seru Yesus Tuhan. Padahal motivasinya berbeda. Motivasinya tidak seturut dengan firman Tuhan. Dan seperti itu saudara dikasih Tuhan, kalau kita juga beribadah, kalau motivasi kita adalah motivasi duniawi, makanya sebagaimana sering saya katakan di tempat ini, bahwa motivasi jauh lebih penting daripada actionnya. Amin. Amin. Motivasinya jauh lebih penting daripada perbuatan itu sendiri. Kenapa? Karena boleh saja perbuatan sama, tetapi dasarnya berbeda. Makanya terus saya katakan di sini, misalnya kita memberikan sesuatu, apa dasarnya? Dan barangkali persembahan dan perpuluhan di tempat ini memiliki dasar yang berbeda dengan di banyak gereja. Bukan di semua gereja saya katakan, tapi di banyak gereja. Persembahannya sama, memberikan ke depan sama, tetapi motivasi bagi setiap jemaat itu berbeda. Dan puji Tuhan, jemaat kita di sini karena sudah disampaikan landasan firman Tuhan, sehingga kita memberikan dengan motivasi yang benar. Dan tentu juga sama, pada saat dua pendeta berkhotbah, mengkhotbahkan tentang hal memberi, mengkhotbahkan tentang hal persepuluhan, sama materinya, sama ayatnya, tetapi motivasi berdua itu beda. Sehingga muncullah ayat-ayat yang digunakan untuk mempersalahkan orang yang belum bisa memberi. Dipersalahkan. Ada ayat-ayat yang dia pakai banyak. Dalam Maliaki 3 itu banyak ayat-ayat yang bisa dipakai untuk mempersalahkan orang. Tetapi sebagaimana pemahaman yang sudah terus-menerus disampaikan di gereja kita, bahwa Yesus mati di kayu salib memiliki cara yang jauh berbeda. Coba kita lihat misalnya, yang menjadi imam sebelumnya suku apa? Suku apa yang menjadi imam? Suku Lewi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah imam besar. Sementara Yesus suku apa? Suku Yehuda. Dirombak. Sistem itu berubah. Sistem sebelumnya perbuatan berada di mana kita? Kalau perjalanan kita, perbuatan perilaku kita, perbuatan baik kita berada di mana? Berada merupakan syarat, kan begitu kan? Perbuatan kelakuan baik kita merupakan syarat. Kalau syarat berarti berada di depan, kan begitu kan? Di depan, syarat. Tapi setelah Yesus mati, segala perbuatan perlakuan kita yang baik itu berada di mana? Di belakang kita, yaitu hasil buah, begitu. Sama-sama perbuatannya. Amal kebajikan dan digembar-gemborkan mungkin di luar sana.
Adakah amal kebajikan di gereja ini? Ada nggak? Tapi di mana tempatnya? Di belakang, buah-buahnya kita. Tapi amal kebajikan ada berada di mana buat mereka? Di depan mereka sebagai syarat. Jadi perbuatannya bisa sama, tapi dasarnya, motivasinya jauh berbeda. Ya. Jadi motivasi itu jauh lebih penting daripada actionnya. Dan motivasi itu terjadi kalau kita memahami firman Tuhan secara benar. Amin. Amin. Jadi Matius pasal 7 ayat 21 itu tadi adalah menyatakan bahwa tidak serta-merta orang yang berteriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi janganlah menjadi pengajarannya mengatakan bahwa bukan karena berseru Yesus Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Pengajaran dunia yang ada sekarang ini mengajarkan hal seperti ini. Mereka katakan bukan karena berseru Yesus Tuhan, bukan karena berseru Yesus Tuhan. Ayat ini dipelintir. Kan hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata bukan setiap orang. Ternyata ada orang yang berseru-seru tidak masuk dalam kerajaan surga. Orang yang bagaimana yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga itu? Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu yang tidak mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Berarti orang yang berseru-seru Yesus Tuhan memiliki dua nasib yang berbeda. Amin. Amin. Sama itu. Orang yang datang ke stadion memiliki dua nasib yang berbeda. Sebagian diantaranya tinggal tetap di luar. Sedangkan sebagian lagi bisa masuk ke dalam. Yang bisa masuk ke dalam adalah yang memiliki tiket. Tapi adakah yang bisa masuk ke stadion yang tidak datang ke stadion itu? Ada nggak? Tidak ada. Sekalipun dia memiliki tiketnya, kalau dia ada di rumah. Sama seperti ini. Berarti syaratnya adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Dan di luar yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sudah dipastikan bahwa mereka tidak akan berada di kerajaan surga. Hanya yang berseru kepada Yesus Tuhan dan melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya kepada Anak, inilah yang masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu pastikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada di luar Yesus yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Sebaik apapun orangnya. Kenapa? Sebaik-baiknya manusia di hadapan Tuhan sama saja itu seperti kain yang sangat. Kalau dalam firman Tuhan ada yang menerangkan itu, katanya kain bekas yang dipakai oleh perempuan, ya seperti pembalut. Itu ada penjelasan itu. Jadi sebaik-baiknya perbuatan manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor seperti itu.
Oleh karena itu, jangan perbuatan baik kita yang kita tempatkan berada di depan. Amin. Amin. Tapi adakah perbuatan baik kita? Ada. Namun dia berada di belakang. Bisakah perbuatan baik yang berada di belakang lebih bernas, lebih hebat daripada perbuatan di depan? Bisa. Karena perbuatan di belakang itu adalah murni. Sedangkan perbuatan yang kita tempatkan di depan penuh dengan tipu muslihat, tameng. Perbuatan baik yang berada di depan banyak spekulasinya. Amal kebajikan kita kalau kita adakan di depan, oh banyak maunya kalau kata dunia ini. Oh ada maunya katanya, gitu ya. Sama seperti anak-anak misalnya sudah berencana dia minta sesuatu dari orang tuanya, oh pura-pura dia ngambil sapu, dia sapu, ya ada maunya katanya kan, oh diikut. Kalau orang tua yang jeli, dilihat pada mamanya istrinya, gitu, gitu, ada baunya gitu. Tapi kalau dia murni, ya memang dia peduli supaya rumah itu bersih. Bukan ada maunya. Ini yang sering gagal dipahami oleh gereja sendiri. Sehingga pastornya berkata, oh kalau begitu ya nggak ada artinya berbuat baik dong, begitu ya. Ya kalau semua kita sudah diampuni, ya berbuat jahatlah. Ini banyak dipahami cara berbeda. Tapi puji Tuhan di gereja kita sudah memiliki pemahaman yang benar. Amin. Baik. Saya mau memberikan lagi kepada kita ayatnya yang tertulis, dan ini dipakai juga ya. Dipakai juga bahkan seperti mengolok-olok ya. Matius 21. Matius 21. Sehingga dituduh Yesus pencuri. Pernah dengar? Pernah dengar? Yesus pencuri. Mencuri apa? Mencuri keledai. Mencuri keledai. Jadi Yesus itu pencuri keledai. Gimana? Dan kembali lagi Alkitab ayatnya yang dipakai, yaitu Matius 21 ayatnya yang ketiga itu ya. Atau mulai ayat yang kedua. Coba lihat. Matius 21 kita baca. Atau supaya lebih jelas mulai ayat 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di ya, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Ayat ini dipakai dan berkuar-kuar mengatakan bahwa Yesus itu pencuri keledai, ya, pencuri keledai. Saya meminta respon dari saudara akan pemahaman saudara akan firman ini. Ada yang bisa mengomentari ayat ini dan mengomentari tentang penjelasan mereka bahwa Yesus
seorang pencuri, yaitu pencuri keledai. Apa yang justru yang terjadi di dalam pemahaman saudara dengan melihat ayat ini? Apa yang Anda dapatkan? Boleh dibagikan. Karena di sana ayat ini dipakai menjelaskan bahwa Yesus pencuri. Dia mengatakan Yesus mencuri keledai ini karena orangnya tidak ada di situ. Ada? Ada? Baik, saya akan mau lebih tegaskan di sini, ya. Betapa luar biasanya Yesus. Dia dari kejadian ini dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan karena dia maha tahu, ya. Dia tahu bahwa ada keledai di sana yang sedang tertambat beserta dengan anak keledai itu. Dia tahu, ya. Dia tahu. Dia maha tahu. Kemahatauannya itu sering terjadi, dapat kita lihat di dalam Alkitab. Sebagaimana dia katakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dia maha tahu, ya. Seperti ini pun dia maha tahu. Dan ini menambahkan, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan bagaimana tentang keledai ini? Saya berikan sebuah ilustrasi. Saya adalah seorang owner, pemilik, ya. Saya adalah seorang pemilik sebuah perusahaan. Maka suatu saat saya datang ke perusahaan saya, ke kantor direkturnya mungkin, di situ, ya. Kalau direktur apakah pemilik apa enggak? Direktur. Tinggian mana owner daripada direktur? Tinggian owner, ya. Saya datang ke kantor direktur. Saya mengambil sesuatu barang milik perusahaan itu dari meja direktur. Disaksikan oleh staf-staf direktur. Saya mengatakan, saya mau mengambil ini. Kasih tahu nanti kepada direktur bahwa bos, big boss misalnya, memerlukan barang ini. Kalau nanti sudah selesai akan dikembalikan. Kira-kira apakah saya pencuri? Tidak. Saya pencuri? Tidak. Melainkan saya adalah pemilik. Maka pemilik keledai ini siapa? Tuhan Yesus adalah pemilik keledai. Kalau seorang pemilik berarti dia sesuka-sukanya, hanya tata kerama saja, sehingga dia mengatakan Tuhan memerlukannya. Kalau sudah selesai nanti akan dikembalikan. Itu adalah tata kerama. Tapi yang jelas pemilik keledai itu adalah Tuhan Yesus. Berarti betapa bodohnya lagi orang ini yang mengatakan bahwa Yesus adalah pencuri. Bodoh sebodoh-bodohnya. Dan ternyata saudara dikasih Tuhan, di jemaat ini tidak akan mempan ajaran-ajaran mereka seperti itu. Amin. 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 Pastikan jemaat ini mulai dari anak-anak memiliki pemahaman yang dalam tentang akan firman Tuhan. Dan banyak lagi dari ayat-ayat yang dipakai. Nanti kesempatan yang lain saya akan memunculkan hal ini. Kenapa? Karena memang tidak bisa dibendung. Saudara-saudara akan bersinggungan nanti dengan informasi-informasi yang simpang siur sekarang ini. Jadi para hamba Tuhan yang lebih peduli kepada kekokohan daripada jemaat, maka inilah khotbah yang akan sering disampaikan. Daripada khotbah yang menarik hati, yang enak, yang membuat kita terpingkal-pingkal, ya. Maka saya katakan jangan terlalu tergiur dengan gereja yang banyak apanya,
Karena justru aliran-aliran yang menyesatkan pun bisa pengikutnya banyak. Amin. Amin. Makanya ada satu statement yang perlu saya katakan pada kita, kata-kata yang baru. Sejahat-jahatnya orang akan selalu ada yang mengikutinya, ya. Sejahat-jahatnya orang akan selalu ada yang mengikutinya. Lihat bangsa kita, ya. Dan sebaik-baiknya orang pasti ada yang membencinya atau tidak mengikutinya. Ya, amin. Pertanyaannya, Anda di pihak yang mana? Ya, pastikan Anda adalah di pihak yang mengikuti yang baik. Amin. Amin. Pihak yang baik adalah kebenaran itu. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat kami kepada Tuhan bahwa Engkau